Halo para pengacara yang hakiki, hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Lockout. Film ini menceritakan pada tahun 2079, seorang mantan agen CIA diberi tugas untuk menyelamatkan putri presiden yang terjebak di sebuah penjara luar angkasa, tepatnya di orbit bumi. Karena penjara itu diambil alih oleh para napi. Pertanyaannya adalah, kenapa si mantan agen ini mau? Dan kenapa para napi mengambil alih penjara? Dan kenapa subscriber channel ini masih sedikit? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya video ini full spoiler ya. Kalau nggak ada masalah dengan spoiler ya udah bekicot. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang mantan agen CIA sedang diinterogasi yang bernama Snow. Walaupun diinterogasi tapi masih dikasih magnum. Dia diinterogasi oleh Scott, yaitu kepala agen rahasia Amerika Serikat, karena dituduh telah membunuh agen CIA yang bernama Frank. Maaf saya kalau nyebut F kadang susah. Dan mengambil sebuah dokumen rahasia darinya. Padahal yang sebenarnya, beberapa hari yang lalu, Frank melakukan pertemuan entah dengan siapa. Tetapi karena takut terjadi sesuatu, Frank meminta teman dekatnya yaitu Snow untuk menemaninya. Ternyata benar saja, dalam pertemuan itu terjadi pergelutan sampai menewaskan Frank. Sebelum ketewasannya, Frank berpesan kepada Snow agar mengamankan koper yang berisi dokumen rahasia dan memberikan sebuah jipo kepada Snow karena dia tahu Snow perokok berat dan koreksi Snow sering hilang diambil temennya. Pernah ganti ke Pape sih, tapi nggak bisa move on dari Magnum. Singkat cerita, Snow kabur dan dikejar polisi. Dia pun ditelepon temannya yang bernama Mes. Mes menyuruh Snow untuk pergi ke sebuah stasiun kereta bawah tanah dan membuang HP-nya. Karena dapat terlacak polisi, Snow pun menggeber motornya untuk segera sampai di sana dan hampir saja tertabrak kereta. Dia pun berlari sambil mencari Mes. Ternyata Mes sudah masuk ke sebuah kereta dan Snow tidak sempat masuk. Tetapi dia berhasil melemparkan koper itu ke dalam kereta dan Snow pun tertangkap. Kembali ke ruang interogasi, ketika Snow tidak mau memberitahu siapa teman yang menelponnya, walaupun sudah digebugin sampai hidungnya berdarah, masuklah kepala CIA yang bernama Harry Shaw. Dia pun mengambil alih pemeriksaan. Di sini Snow sepertinya percaya kepada Harry karena si Harry ini terlihat seperti orang yang mempunyai sifat amanah, dan dia pun memberitahu Harry nama temannya tanpa ada yang tahu. Ngasih taunya itu loh yang keren. Dan si Harry pun menyuruh anak buahnya untuk mencari orang yang bernama Mes. Scene berpindah ke sebuah pesawat luar angkasa yang sedang menuju orbit bumi. Di orbit ini terdapat penjara luar angkasa yang masih dalam tahap uji coba yang diberi nama Supermax MS-1. Penjara ini khusus untuk para napi dengan kejahatan tingkat 1 seperti korupsi, money laundering, ngilangin duit nasabah di bank, nilap duit pajak, dan lain-lain. Ditemani kepala lapas, di sana ada Emily, seorang aktivis kemanusiaan yang sekaligus putri presiden. Dia pergi ke sana untuk menginterview dan meneliti kejiwaan napi, karena napi di sana dipenjara dengan cara ditidurkan dan disimpan di dalam tabung khusus. Jadi ingat film Passenger. Sebelum interview dimulai, semua orang disuruh untuk mengumpulkan senjata mereka. Tetapi pengawal Emily yang bernama Hawk tidak mengumpulkan pistol yang disimpan di kakinya. Dalam pikirannya pasti untuk jaga-jaga. Padahal dari sinilah semua musibah terjadi. Interview pun dimulai dengan mendatangkan seorang napi yang bernama Heidel, yang tampangnya ngeselin. Saya tuh aneh ya, kenapa coba milih ini orang? Padahal yang sedikit rapi kek. Setiap ditanya, dia pun selalu menjawab dengan ngawur dan malah ngegombalin Emily. Ternyata itu membuat Hawk kesal dan menghajarnya. Tak disangka, pistol yang disimpan di kakinya pun dapat diambil oleh si Heidel dan menembaki semua orang, sampai menimbulkan ledakan. Emily yang terhempas pun akhirnya mampu berdiri dan lari dari ruangan itu. Ternyata si Heidel mengejarnya dan menembak Emily. Beruntung hanya terkena kakinya. Emily dengan susah payah berlari dan sampai ke ruang kontrol penjara dan menyuruh si operator untuk sembunyi. Si operator malah bertanya, "Emang ada apa teh?" Lalu datanglah si Heidel dan bertanya sambil menodongkan senjata, "Mana cewek yang cantik tadi?" Ketika mendagorkan kepala si operator ke sebuah meja, ternyata itu menyebabkan sistem kontrol penjara menjadi aktif. Lalu si Heidel pun menyuruh si operator ini untuk membuka seluruh tabung para napi. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Dan benar saja, setelah semua tabung terbuka, si operator pun dibunuh. Lalu dia pergi.
Emily pun lega karena selamat dari kejaran si Heidel. Tetapi, suwe. Para napi yang keluar tabung pun terlihat sangat brutal. Mereka saling pukul satu sama lain. Karena waktu di bumi mungkin mereka lawan politik atau entahlah, hanya pemilik arkan parfum yang tahu. Dan terlihat napi yang agak baik baru sadar. Melihat di balkon itu ada dua orang sipir, dia pun pura-pura tertidur kembali. Dan setelah si sipir dekat, langsung dihajar dan sipir yang satunya ditembak. Baru mau udah gua bilang baik. Terlihat si Heidel ingin menggadabah Emily, lalu datanglah si napi tadi dan menghajarnya lalu mengatakan, semua orang yang ada di sini, termasuk si Neng yang cantik ini, adalah jaminan bagi kita supaya kita bisa keluar, kata si ketua. Kita sebut saja ketua karena terlihat sedikit ada otaknya. Di monitor, terlihat beberapa pesawat tempur mendekat ke MS-1. Si Heidel datang dan membawa seorang operator. Dia pun menyuruhnya untuk mengaktifkan sistem persenjataan MS-1. Ketika si Heidel ingin menekan tombol senjata otomatis, dia dilarang oleh si ketua. Tapi dengan tingkahnya yang ngeselin dan wajahnya yang watados, dia pun menekannya. Dan seluruh pesawat tempur yang mendekat diberondong senjata otomatis di luar sana. Di bumi, Scott dan Harry melaporkan kejadian itu ke presiden. Presiden terlihat kaget karena dia tahu anaknya ada di MS-1 sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsinya. Scott meminta presiden mengirimkan pesawat tempur untuk menghancurkan MS-1. Tapi Sam mengusulkan untuk mengirim satu orang dengan misi khusus, yaitu menyelamatkan putri presiden dan para sandera. Itu pun kalau masih hidup. Ternyata yang dikirim ke MS-1 adalah Snow. Jelas Snow menolak karena Snow memang orangnya sedikit susah diatur. Tetapi ketika Harry memberitahu bahwa Mace ada di MS-1, Snow pun menyanggupinya. Karena Mace menyimpan dokumen rahasia yang mungkin bisa menyelamatkannya dari tuduhan pembunuhan. Tapi kok si Mace ada di MS-1 ya? Bukankah itu penjara buat para koruptor? Biar nggak pusing, jadi gini ceritanya. Setelah mendapatkan koper dari Snow, Mace turun di salah satu stasiun dan menyimpan koper itu di sebuah loker. Karena buru-buru, dia tidak sempat mengambil kunci loker itu dan ditegur oleh polisi. Ketika akan kabur, dia bersenggolan dengan seorang dan menyebabkan pistolnya jatuh dan meletus mengenai polisi itu. Jadi Mace ada di MS-1 karena kasus pembunuhan terhadap polisi. Singkat cerita, Snow pun pergi ke MS-1 menggunakan pesawat yang dikirim untuk melakukan negosiasi dengan para napi. Tetapi dia melompat ke satu sisi dengan dipandu oleh Harry dari stasiun terdekat. Di sisi itulah terdapat pintu darurat untuk masuk ke MS-1. Si ketua napi tak sengaja melihat majalah digital yang memperlihatkan Presiden Amerika yang bernama Warnock dan menemukan ID card milik Emily, dan akhirnya dia tahu kalau di sana ada putri presiden. Di dalam lift, terlihat Hawk dan Emily dibawa oleh seorang napi. Emily melihat ada tabung apar. Dengan cepat, dia pun mengambilnya dan langsung disemprotkan ke muka si napi ini. Dan langsung dihajar oleh Hawk. Hawk pun terjatuh. Ketika Hawk akan didor menggunakan shotgun emang pedas kalau untuk jarak dekat, apalagi S12K. Pintu lift terbuka dan masuklah Snow, lalu menghajar si napi. Snow terlihat kewalahan menghadapi si napi ini. Ketika dia dicekik, dengan cepat dia mengalungkan bom tali yang apabila kedua ujungnya disatukan akan meledak dalam beberapa detik, dan kepala si napi itu pun hilang. Emily pun datang dan langsung menghajar Snow karena dia tidak tahu kalau Snow dikirim untuk menyelamatkannya. Hawk pun membawa Emily masuk ke dalam sebuah ruangan dan Hawk menghancurkan kunci digitalnya. Setelah beberapa lama, kadar oksigen di dalam ruangan tersebut mulai habis dan Hawk pun memutuskan menembak dirinya supaya oksigen di ruangan itu dapat membuat Emily bertahan lebih lama. Sedangkan di luar, para napi berusaha membuka pintu ruangan itu. Emily pun terlihat sangat sedih. Kembali ke Snow, dia dipandu oleh Harry untuk segera sampai ke ruangan Emily melalui saluran udara. Di dalam, Emily sudah hampir mati. Snow pun dapat masuk ke ruangan itu dengan bom talinya dan langsung menolong Emily dengan cara menyuntikkan obat melalui mata Emily. Emily pun terlihat kejang-kejang dan Harry menyuruhnya untuk memberikan nafas buatan. Ya pasti mau atuh. Emily pun sadar dan langsung mendorong Snow. Dia bilang, baru ketemu udah pegang-pegang. Snow pun bilang, diselamatin malah marah-marah, dasar anak sultan. Para napi pun berhasil masuk tetapi tidak menemukan Emily. Yang ada hanya lubang besar di atas. Dari lubang itu pun ada benda jatuh dan ditangkap oleh si gendut. Lalu